Suami saya ketahuan oleh saya sudah menikah siri dan dengan wanita malam, dan menurutnya wanita tersebut ingin bertaubat dan berhijrah. Apakah saya harus menerima dengan lapang dada, Pak Ustaz? Saya ingin mengikhlaskan, Pak Ustaz, dengan syarat silahkan kalian hidup dan pulang sebulan sekali saja ke saya sebagai istri pertama. Karena agar saya fokus ibadah dan tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Karena saya pikir juga sudah tua dan ingin mencari surga Allah, dan agar mereka tahu juga bahwa berumah tangga itu bukan hanya cinta saja, tapi akan banyak biduk dalam rumah tangga itu. Ya, baik, ini saya bisa tangkap beberapa hal ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, laki-laki yang mau menikah poligami, ya, saya sarankan jangan pernah sembunyi. Jangan sembunyi. Bahasakan baik-baik ke istri. Oh, istri saya masih belum bisa terima. Ya harus bisa buat dia terima. Bagaimana caranya membahasakan dengan santun, dengan baik, menuntun dengan ilmu syar'i, gitu kan? Dan memang mempersiapkan kejiwaan. Kejiwaan. Karena poligami memang itu sama dengan kita menambah tugas, gitu kan? Harusnya bisa rapi. Menikah dengan cara sembunyi-sembunyi tidak akan mendatangkan ketenangan. Hanya tenang di hari-hari pertama, setelah itu akan datang masalah. Bagaimana caranya? Iman itu bisa mengubah apapun. Bapak Ibu sekalian, iman bisa mengubah apapun. Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan. Istri saya yang pertama, karena saya poligami, istri saya yang pertama mu'allaf, orang non muslim masuk Islam, gitu kan? Dia orang Chinese masuk Islam. Dan subhanallah sampai sekarang kalau saya lagi ketemu sama dia, dia yang selalu motivasi saya. Kapan poligaminya dilengkapkan? Kapan nikah lagi? Kalau saya cerita kadang-kadang, ini bukan saya cerita sengaja, karena saya ingin memberikan pelajaran. Kalau saya sampaikan kepada kerabat saya tentang masalah ini, kepada ayah saya bilang ini, si fulana mengatakan ini loh pada saya. Ayah saya kadang-kadang pun, walaupun beliau seorang kiai di Makassar gitu, beliau kadang-kadang berpikir, ada ya wanita seperti itu? Terus saya mengatakan ada, ini buktinya. Dan yang saya tanamkan hanya satu. Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia. Buku-buku agama, ingatkan masalah akhirat. Dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran, apa adanya. Ini loh saya akan menikah, saya tidak menikah. Ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang begini, saya bahasakan. Dia tahu, ini Khalid seperti yang kelihatan di depan, itulah di dalamnya. Udah. Jadi laki-laki yang biasa jujur itu akan membuat istrinya tenang, gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu, dan semua dengan transparan. Bahkan saya sekarang yang kadang-kadang mengatakan insya Allah pada saat Allah mudahin nanti satu waktu. Kalau sekarang masih belum dan seterusnya. Tapi seperti itulah. Jadi laki-laki yang mau poligami, teman-teman sekalian, poligamilah yang sehat. Jangan poligami yang tidak sehat, malah kacau nih kalau sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi kalau menikahnya dengan wanita yang malam ini, wanita tidak benar, pezina. Dengan alasan dia mau bertobat, ini bukan alasan ini. Mestinya salah ini, nggak boleh. Nikah dengan laki yang baik-baik, memang istri di pesantren kah, anak-anak yang baik-baik, yang solehah, kan akan jadi ibu anak-anak kita, gitu kan? Itu dulu poin. Kalau saya melihat cara suami ibu salah, caranya dia salah. Sekarang saya akan bahas ibunya. Bagaimana keadaan saya, Ustaz? Ibu punya opsi sekarang. Kalau ibu merasa ini adalah perintah Allah dan saya ingin terima, maka ibu tinggal terapkan hukum Allah. Jangan juga dengan cara seperti ini. Ya sudah sebulan sekali datang kepada saya. Tidak. Ingatkan dia, kalau kau memang poligami, maka hukum Islam adalah kamu harus bisa membagi malam sehari-sehari nafkah dengan keadilan. Dan keadilan nafkah ini adalah mengetahui kadar kebutuhan pasangan. Misal, istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 1. Tentu beda nafkahnya, kan gitu. Istri pertama tinggal misalnya di Inggris, kehidupan di sana mahal, sewa rumah segala mahal. Yang satu tinggal di Jakarta, tidak bisa ditarik nilai sewa di Inggris, nilai sewa di Jakarta, enggak. Keadilan itu adalah meletakkan pada porsinya, itu keadilan. Jadi bukan berarti di sana $1.000, di sini harus $1.000. Mau tidak mau di sini rumah biar cuma $100 tetap dikasih 900-nya. Ini bukan pada tempatnya. Saya pernah pastikan kepada beberapa masyayikh, mereka mengatakan keadilan justru meletakkan pada tempatnya nih. Karena kalau istri pertama punya 5 anak dan istri kedua punya 1 anak, ini dikasih 10 juta, ini juga 10 juta, justru tidak adil. Iya nggak? Karena ini kebutuhan lebih besar, ya gitu.
Jadi harusnya seperti itu. Nah, ibu saya sarankan, kalau memang mau menerima hukum Allah SWT ini, alhamdulillah, ibu tinggal menuntun suami untuk menjalankan yang wajib itu. Ini loh, bagian waktu dan nafkahnya seperti ini, silahkan. Gitu kan. Kalau ibu mau tanazul, ini hukum lain lagi. Saya sebagai istri, saya merasa suami saya nggak apa-apa kalau nggak datang. Malam saya hadiahkan kepada madu saya, itu halal dalam agama. Boleh saja, itu ada pahala tersendiri. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menghadiahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu mau menerima, sebagaimana saya paham di akhir pertanyaan ini adalah menerima keadaan tersebut, maka seperti saya bahasakan tadi, justru pandu suami agar melakukan perintah agama.